Oke, hai ladies, selamat datang kembali di Ladini Book Club bersama dengan saya Vina Oi, dan hari ini kita akan membahas buku Lemah Lembut dan Rendah Hati, tetap buku yang sama, tapi hari ini adalah hari terakhir kita akan membahas secara live, membahas bab 4 dan 6, dan setelah ini kita akan libur for a long time, libur, dan Anda akan membaca dengan mandiri, yaitu eh, bab 7 sampai 20. Dan kita akan sama-sama kembali lagi tanggal 20 Januari, dan kita akan bahas bab 21 sampai 23 itu bersama-sama di Januari tanggal 20. Oke? So, I'm so glad that you are tuning in. Kalau Anda tidak bisa bergabung di Ladimi Book Club secara live dan ikut diskusi secara online, it's okay. I'm so glad you decide to watch, dan saya yakin Anda akan tetap diberkati dengan apa yang kami bahas hari ini. So, before we do that, we need the help of the Holy Spirit. Kita sangat-sangat membutuhkan bantuan dan tuntunan Roh Kudus. And so, we're gonna pray. Kita akan berdoa. Oke, Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau sudah berikan di Ladimi Book Club. Terima kasih untuk buku yang kami bisa akses, yang kami bisa baca bersama, dan diberkati bersama, dibukakan mata hati, pikiran kami bersama. Thank you, Lord God, that you are speaking. Engkau terus berbicara kepada kami, Engkau terus menjamah hati kami melalui setiap bab yang kami baca di buku ini. So, we just want to pray. Also, kami ingin berdoa untuk diskusi yang kami akan lakukan. Biar Roh Kudus yang menuntun setiap komentar, setiap sharing yang dibagikan, biar itu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, dan itu akan menjadi berkat um, kepada mereka yang mendengar. It will be exactly what they need to hear. Akan menjadi khusus apa yang mereka butuh dengarkan saat ini juga. So, thank you Lord God, Engkau tidak pernah terlambat, Engkau selalu setia. Engkau tahu persis apa yang kami butuhkan, dan Engkau siap membantu, Engkau siap merangkul kami. So, thank you Lord Jesus. We love you. We dedicate this time into your hands. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. So, whew, I don't know about you, tapi ketika saya baca buku ini benar-benar sangat menjamah hati saya. Dan it's really good. Dan saya sangat-sangat mengucap syukur bahwa buku ini ada versi bahasa Indonesianya, karena it's so deep, dan saya sangat-sangat dijamah. Bab 4 bagus, bab 5 bagus, tapi buat saya pribadi yang saya ingin bagikan, highlightnya adalah dari bab 6. Nanti setelah ini saya akan bagikan kesempatan kepada para ladies untuk juga sharing apa highlight yang menonjol ketika mereka membaca bab 4 sampai 6. Tapi untuk saya pribadi, karena saya duluan, I'm gonna go first. Adalah bab 6, ladies. Aduh, I love it so much. A few things. Jadi yang saya ingin highlight adalah ketika Anda melihat, by the way, ini just to untuk klarifikasi aja. Kalau Anda melihat kata Puritan, ya, seorang Puritan, Puritan itu adalah basically adalah orang Kristen Inggris, ya, orang Inggris yang beragama Kristen Protestan. Itulah Puritan. Karena zaman itu kekristenan baru saja uh, ada ada bukan perpisahan sih, pokoknya ada dari Katolik, Reformasi, dan akhirnya ada Kristen Protestan. Nah, jadi orang-orang yang mengikuti aliran Kristen Protestan sesuai dengan nasionalis mereka masing-masing, yang orang Inggris namanya adalah Puritan. Jadi setiap kali Anda bertemu dengan kata Puritan, nggak harus bingung ini apa artinya. It's basically orang Inggris yang beragama Kristen Protestan. Dan ini biasanya tahun 1800, 1700, ya, zaman dulu banget. So anyway, saya sangat diberkati di bab 6 yang karya John Bunyan. Aku seneng banget liatnya kalau si John Bunyan ini dikasih preview sedikit di halaman 64. Jadi apa yang dia lakukan adalah dia mengambil satu ayat, yaitu ayat di Yohanes 6 ayat 37, dan ayat itu benar-benar di breakdown, dipilah
satu-satu. Setiap kata dipilah dan apa implikasinya. And by the way, ini tips ladies. Kalau misalnya ladies ingin membagikan renungan, misalnya di kantor atau di small group atau di apa, ini adalah metode yang sangat bagus yang sebenarnya orang Kristen Protestan zaman dulu mereka lakukan. Mereka mengambil satu ayat terus mereka benar-benar memilah word by word. Jadi ini contohnya ada di halaman 64 sampai 65. Jadi ayatnya sangat sangat simple. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Terus kita lihat nih, semua di breakdown, setiap kata di breakdown, implikasi dari semua, implikasi dari Bapa diberikan berarti tidak ditawar-tawar ya. Kalau Tuhan memberikan dia tidak memberikan secara pelit atau dihitung-hitung, tapi dia berikan. Terus akan datang itu artinya apa? Barang siapa datang itu implikasinya apa? Berarti kita harus memilih untuk datang. Kita tidak uh, seperti robot. So it's really really good dan this is such a beautiful tip untuk misalnya, aduh saya nggak tahu apa yang saya harus sharing. Ambil aja ayat, satu ayat, terus kita breakdown apa artinya dan implikasinya apa untuk orang Kristen, untuk kami sebagai pengikut Kristus. So that is so so helpful. Dan sedikit tips gratis untuk para ladies. Oke, nah yang sangat-sangat menyentuh hati saya adalah ladies di halaman 67. Aduh, aku seneng banget. Ini makes me want to read, bikin saya penasaran bukunya John Bunyan, Come and Welcome to Jesus Christ. Ini mungkin saya pengen explore. Saya udah pernah baca sedikit Pilgrim's Progress, which is another book yang ditulis oleh John Bunyan. Kalau misalnya Anda bisa baca Pilgrim's Progress, mungkin saya suggest beli yang atau baca yang versi bahasa modern ya atau versi anak-anak ya Pilgrim's Progress itu juga sangat bagus dari karya dari John Bunyan sangat terkenal. Oke, so back to page 67. Ini yang sangat-sangat menyentuh hati saya. Di paragraf paling bawah di halaman 67. Orang berdosa yang gelisah memiliki kemampuan tak terbatas dalam menghasilkan berbagai alasan bahwa Yesus akan membuang mereka. That's me. Saya gampang banget untuk menghasilkan berbagai alasan. Oh ya, saya hari ini eh, kurang kurang baik performance-nya atau saya oh hari ini tadi saya marah. Oh, tadi saya hari ini begini. Tuhan Tuhan mungkin tidak terlalu sayang hari ini because aku tadi sempat frustrasi. Oh, saya hari ini tidak tidak percaya bahwa Tuhan itu baik. Saya karena khawatir. Saya khawatir akan keadaan finansial saya. Saya khawatir tentang apakah Tuhan akan menjawab doa saya. So I think Tuhan tidak terlalu senang karena saya I doubt Him. Saya mempertanyakan karakter Tuhan. Saya mempertanyakan kebaikan Tuhan. Jadi I don't think God really really likes me. So saya gampang sekali menghasilkan alasan seperti itu. Selanjutnya kita adalah pabrik penghasil penolakan terhadap kasih Kristus. That's me. Bahkan ketika kita kekurangan alasan yang baik, seperti dosa atau kegagalan yang spesifik, kita cenderung mempertahankan pemikiran Yesus pada akhirnya akan jenuh dengan kita dan akan membuang kita. Banyak memahami kita, dia tahu kita cenderung menolak kepastian yang Kristus berikan. Jadi walaupun saya tidak tidak melakukan hal spesifik yang saya ingat ini berdosa, tapi saya percaya bahwa ya dengan terusnya waktu, dengan berjalannya waktu, karena saya terus fail right every now and then, pasti Tuhan Yesus nanti lama-lama akan distance sama saya, karena dia akan merasa kecewa. Wow, saya ini kamu kan sudah menjadi orang percaya sejak sejak 20 tahun yang lalu. Kok kamu masih bisa sih khawatir? Kok kamu masih bisa sih mempertanyakan kebaikanku? Kok kamu masih... Jadi saya melihat Tuhan Yesus seperti itu. Dia lama-lama nanti akan kecewa karena saya seharusnya tidak khawatir lagi. Saya seharusnya em, tidak mempertanyakan kebaikan Tuhan. Saya seharusnya menjadi orang yang sangat percaya kepada Tuhan. And yet, hati saya bimbang. And yet, saya melihat situasi
eh, saya secara in the physical world, saya eh, masih bimbang. Tuhan, apakah Engkau akan menyembuhkan? Apakah Engkau ingat keadaanku? Saya masih mempertanyakan dan saya berpikir semakin sering saya melakukan itu, nanti Tuhan Yesus lama-lama kecewa karena saya seharusnya tidak seperti itu. And yet, ladies, the good news is yang kita lihat di halaman 68, Yesus itu sangat eh, kalau orang orang Manado bilang kepala skop, kepala batu ya. Kita kepala batu untuk terus memperjuangkan bahwa Tuhan Yesus tidak akan menerima kita. Tapi Yesus juga kepala batu dalam terus mengatakan, saya tidak akan membuang kamu. Kamu akan terus saya terima. I understand you. Dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dan itulah apa yang Yesus katakan dan dia kekeh, ladies. Walaupun saya begitu banyak kelemahannya, tapi Yesus kekeh dan dia tidak akan digoyah, dia tidak akan digoyahkan dengan apa yang saya eh, tidak lakukan, dengan kesalahan, dengan dosa, dengan Tuhan Yesus tidak akan goyah. Dia begitu mengasihi saya, dia begitu mengasihi ladies that nothing will shake him, nothing will um, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. That's so beautiful. And so, itu sedikit dari saya, highlightnya. Jadi kita sekarang boleh dengar dari para ladies. Kita bisa ke Vera dulu. Can Oke, kalau enggak juga it's okay. Just let me know. If you're not ready, I can go to the next person. Silakan, Oke. Vera. Wow, mungkin kalau highlight aku mungkin yang kayak kemarin sempat di-mention sama Sis Runi ya, yang di halaman 51 ya. Yesus Mm-mm. bukan Yesus. Dia adalah manusia yang tidak berdosa. Terus dibilangkan rambutnya berantakan ketika bangun, memiliki Iya. jerawat di rumahnya. Honestly semalam aku sempat baca yang perikop Yesaya 53 ya, yang Yesaya 53 ayat 1 sampai 3 sih Ya. tepatnya ya. Dan jujur aku nangis sih kalau baca itu. Oh. Apa ya? Kadang ada pertanyaan kan, apakah Tuhan itu ganteng? Terus kayak mungkin yang lukisan-lukisan yang beredar itu katanya kan memang kurang lebih gambaran pria Timur Tengah pada masanya ya, gambaran umum seperti itu. Tapi ternyata Yesaya 53 itu berkata lain kan, dibilang bahwa oke aku izin sebentar untuk balik, kok susah ya. It's okay. Oke. Oke. Yang ayat 2 juga dibilangkan, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Terus aku kayak berpikir bahwa, aduh Tuhan, Tuhan kan bisa ya kalau dia mau, nggak usah ganteng lah. Yang tampang, yang standar-standar juga bisa, tapi kenapa sih Tuhan memilih yang seperti ini? Mm-mm. Aku kayak, oh my God, Tuhan kayak apa ya, udah udah kayak kehabisan kata-kata lah dengan ketika aku baca ini ya. Terus ada juga kan dia datang sebagai manusia biasa, bagi manusia biasa dia tahu rasanya haus, lapar, dihina, ditolak dan sebagainya kan. Dan memang sometimes enggak sih, kemarin itu ya dalam minggu ini aku lagi berpikir bahwa ada orang-orang yang mungkin beranggapan, ada let's say ada orang yang mungkin emotionally unavailable. Ada juga orang-orang yang kata orang lain adalah, lu kok kayaknya sensitif banget, lu perasa banget, lu tuh nggak usah ke dalam tanda kutip ya bucin atau apa gitu kan. Mm-mm. Dan ini aku agak berpikir bahwa kalau misalnya orang perasaan yang sedalam apa sih gitu loh, sampai aku bilang ke Tuhan bahwa apa ya, Tuhan kan mungkin ada orang yang bisa merasakan begitu dalam, tapi ada juga yang orang merasakan tidak. Tapi ketika orang merasakan begitu dalam, sometimes manusia bilang, lu gak usah lebay deh, atau apa kan, it's bucin. Terus aku kayak merasa bahwa Tuhan ini sebenarnya lebay atau enggak. Dan kayak Tuhan kayak menjawab bahwa ya sebenarnya Tuhan tuh ngerti. Tuhan ngerasain itu semua kan. Yeah. Dan aku kayak berpikir bahwa oke, sedalam apapun mungkin ya perasaan manusia, sedalam apapun kesedihan manusia, Tuhan itu ngerti. Bahkan sometimes ketika kita berasa bahwa kok aku marahnya lebay, kok aku sedihnya lebay, dan segala macam,
Bahkan ketika kita mempertanyakan kedalaman sesuatu yang kita rasakan ya, Mm-mm. ternyata Tuhan tuh ngerti gitu loh. Dan itu kayak, wah buat aku udah kayak luar biasa sekali sih, Kak Vina. Oh, I love that. Itu yang kita jarang jarang bahas ya. Kalau Tuhan itu ikut mengalami semua itu dengan kita. Biasanya kita sepertinya melalui semua itu sendiri dengan dan orang lain hanya melihat dan mungkin judge ya, menghakimi mungkin. Tapi Tuhan Yesus tidak melihat dari distance, tapi dia ikut bersama dengan kita mengalami semua itu, semua kecewaan, semua kesedihan, apa yang bikin kita marah. Tuhan Yesus berada di situ. He is with us. Dan dia begitu dekat bersama dengan kita. And I think itulah mengapa dia menjadi um, apa namanya imam besar kita, karena dia tahu dan dia sudah melewati semua itu. Dia tidak memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak tidak pernah lalui, yang dia sendiri tidak pernah alami. So I think that's so beautiful reminder tentang juru selamat kita Yesus, bahwa dia sangat-sangat terlibat dengan apa yang kita sendiri alami. So thank you Vera for that. Yuk kita ke Lovia. Oke, Lovia, we are ready untuk highlights atau hal-hal yang menonjol ketika Anda membaca bab 4 sampai 6. Jadi terus terang Vina makin baca kok semakin menggebu-gebu gitu ya. Baca tuh makin biasa kalau baca buku kan ngantuk ya. Ini kayak mata makin melek. That's good. Makin masuk ke bab-bab berikutnya. Waduh. Oh ya, udah kelewatan. Oh, Oke, it's okay, it's okay. enggak sih, maksudnya kan mulai dari awal gitu baca kok kayak makin ini ya makin seru gitu ya. Aduh, Kayak senang aduh dengarnya. Tuhan Tuhan tuh luar biasa gitu bikin bikin haus gitu baca. Amin, Jadi, amin, amin, amin. jadi untuk 3 bab 4, 5, 6 saya baca tuh udah kayak seperti itu disiram air sejuk ketika kita tuh lagi panas gitu. Rasanya tuh teduh banget gitu ya. Wow. Berasa begitu gak, Vin? Iya, Sama yang lain. sama persis. Tos, tos, Lovia. Sama persis. Penulisnya juga luar biasa ya. Menulisnya membawa kita tuh seperti kita sedang mengikuti dia gitu. Iya, Membawa kita juga gitu merasakan apa yang mereka rasakan gitu ya. iya, Seperti iya. membaca pikiran mereka gitu. Yang menonjol buat saya di bab terakhir 6 ya, Vina, itu di mana katanya kan jawabannya adalah tentang Yesus adalah soal hatinya ya. Ya, di ini bersambung sih halaman terakhir ya, 2 terakhir, Ya. yang di mana pertama dikatakan dia sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam daripada pengajaran tentang jaminan kekekalan atau sekali diselamatkan selamanya selamat ya. Ini Hmm. ada satu pertanyaan juga ya, Vina. Eh, untuk kalimat ini saya agak ngambang ya. Mm-mm. Sedangkan di apa yang saya dapatkan, memang kita sekali terima Yesus kita diselamatkan ya. Tapi Ya. keselamatan itu harus kita jaga dan kita pelihara. Kalau tidak dijaga bisa hilang kan ya, Vina ya. Em, Kalau saya mikirnya adalah kalau kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, kalau keselamatan itu bukan dari hasil karya kita sendiri, berarti kita juga tidak bisa kehilangan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita tidak mendapatkannya dari kekuatan kita sendiri, kita juga em, tidak punya kapasitas untuk eh, menghilangkan itu dengan kekuatan kita sendiri. That's how itu logikanya gitu.
Kalau misalnya kita tidak bisa menyelamatkan diri kita melalui perbuatan baik, berarti kita juga tidak bisa kehilangan keselamatan kita dengan perbuatan jahat. Bahasa Inggrisnya, if you didn't do it, if you didn't save you, then you cannot lose it. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat menghibur seorang seorang percaya karena wow Tuhan, kasih-Mu begitu besar, bisa can keep me, bisa apa namanya, melindungi saya dari kehilangan keselamatan, ya, dari melakukan hal-hal yang bisa kehilangan keselamatan. So ini adalah doktrin dari perseverance of the saints. Perseverance of the saints itu coba saya lihat bahasa bahasa Inggrisnya ya. Perseverance of the saints. Itu pas setelah kalimat itu sebenarnya. Coba saya ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya di sebelah-sebelahan. Kadangkala disebut sebagai ketekunan orang kudus. Nah, jadi doktrin ketekunan orang kudus mengajarkan bahwa ya kita diselamatkan oleh karena kasih Iman. karunia, ya, dan iman kita yang kita taruh kepada pekerjaan Kristus. Dan itu adalah pemberian dari Tuhan. Ini adalah a gift from God. Jadi iman pun untuk percaya adalah uh, gift from God. Jadi bukan sesuatu yang karena saya punya iman yang cukup gitu. No, itu pun adalah pemberian dari Tuhan. Jadi untuk kita persevere, ketekunan orang percaya, ketekunan orang kudus mengajarkan bahwa setelah kita menjadi orang percaya, untuk terus tekun dalam iman pun itu karena Tuhan Yesus yang membela kita, Tuhan Yesus yang terus what do you call that, persevere, yang terus tekun on behalf of us, for us. Dan itu berarti Tuhan Yesus dari awal dia menyelamatkan dan dia terus setia menjalani sampai akhir. Dia nggak meninggalkan kita saja untuk oke, kamu sekarang coba deh menjalankan menjadi orang percaya dan mencoba menjadi orang kudus dan good luck, see you at the finish line. No, Tuhan Yesus terus bersama dengan kita sampai garis akhir. Dan di situ kita bisa melihat bahwa untuk kita hidup kudus pun, keinginan untuk hidup kudus, kemampuan untuk hidup kudus pun itu pemberian dari Yesus Kristus. Jadi sebenarnya bukan kita yang memegang teguh dengan iman kita, sebenarnya ada yang lebih besar lagi yang berpegang kepada kita. Lovia ingat ilustrasinya yang tentang anak kecil memegang tangan orang besar ketika dia masuk ke dalam air, kayak seperti itu. Kolam. Iya, kolam kolam berenang. Jadi seperti itu. Orang Kristen, manusia seperti kita, seperti anak umur 2 tahun itu berpegang kepada Tuhan. Ya, kita pegang teguh kepada Tuhan. Tapi we know kalau kita berpegang dengan tangan dengan anak kecil, kalau sudah masuk ke kolam yang dalam, si anak kecil ini pegangannya ya nggak terlalu nggak terlalu hebat lah, nggak terlalu yakin. Justru yang orang dewasa akhirnya yang memegang dia lebih erat lagi. Dan saya I really like that example karena Tuhan seperti orang dewasa itu. Akhirnya pegangan yang lebih erat adalah pegangan Tuhan kepada kita untuk tidak so that we don't slip dan kita tidak tenggelam. Tapi kita tetap terus berpegangan kepada Tuhan. Tapi bukan hanya kita yang berpegang kepada Tuhan, yang lebih kuat lagi pegangannya adalah Tuhan sendiri. So that's how I would explain apa yang tadi pertanyaan Lovia. Did that make sense? Ya, terima kasih untuk penjelasannya, Vin. Ya. Kalau demikian, jika demikian kita refer gimana dengan orang-orang yang di luar Kristus, Vin? Mm-mm. Jika Mereka, kita kan hidup di bawah kasih karunia Allah ya, ya, kita dipilih. ya. Dan terus aku juga terpikir gitu, bagaimana dengan orang-orang yang belum terima Tuhan. Ya, Apakah mereka tidak dapat kasih karunia ya. atau bagaimana? I think that's why it's so important untuk orang-orang percaya untuk terus bersedia menjadi sarana
untuk Tuhan pakai. Because we don't know, Tuhan mungkin akan memakai kita untuk menyampaikan kasih Kristus kepada mereka, and that is kesempatan untuk mereka mendengar tentang kasih karunia. Jadi kita terus percaya bahwa Tuhan ingin menjamah setiap orang, ingin menyelamatkan setiap orang, dan kita menempatkan posisi kita sebagai, oh Tuhan bisa pakai kehidupan saya. That's why tahun kapan itu ya, 1700 1800 waktu itu ada kegerakan yang sangat besar untuk para misionaris untuk pergi menginjili negara-negara yang tidak pernah mengenal Kristus, karena mereka percaya bahwa Tuhan ingin mereka diselamatkan, dan siapa tahu Tuhan akan memakai saya sebagai sarana untuk memberitakan Injil supaya mereka juga bisa dengar kasih karunia itu, dan mereka sudah ada kesempatan untuk memilih apakah mereka ingin. Kalau kan eh, em, idenya adalah kalau mereka tidak tidak pernah mendengar, ini ada di Roma nih, if they've never heard it, kalau mereka tidak pernah mendengar Injil, dan bagaimana mereka akan tahu Injil kalau mereka tidak pernah mendengar Injil dikhotbahkan. Jadi ayat itu um, adalah the foundation of, oh you know what, Tuhan bisa memakai saya sebagai sarana untuk memberitakan Injil untuk orang-orang yang tidak pernah mendengar tentang yang mendengarkan tentang Injil Kristus. Jadi karena kalau mereka tidak pernah mendengar, bagaimana mereka akan percaya? Dan oleh karena itu saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai saya untuk menjadi saluran berkat memberitakan Injil. So that's why it's so important untuk para orang percaya untuk tidak ya relax, duduk-duduk relax gitu dengan kehidupan mereka, karena hey, Tuhan ingin memakai kita untuk juga memberitakan Injil kepada mereka yang tidak pernah mendengar, yang they have no idea bahwa ternyata ada Allah yang mengasihi mereka. So I think that would be my answer. So something yang seperti Ayu yang Ayu akan lakukan, mereka orang-orang yang di kantor Ayu, koleganya mungkin nggak pernah dengar kalau dia nggak duduk have lunch dengan Ayu. So I think that's why it's so important, karena if they never heard it, kalau mereka tidak pernah mendengar Injil, bagaimana mereka akan percaya? Jadi oleh karena itu kita sebagai orang Kristen yang mengasihi our brothers and sisters, kita seharusnya nomor satu untuk ayo kita have lunch. You have questions, ayo come sit with me. Saya akan menjadi sarana untuk memberitakan Injil Yesus kepada mereka yang belum pernah mendengarkan. So I hope that helps, Lovia. Did that answer your question? Yes. Ya, Terima oke. kasih, Vina. Yay, thank you. Mungkin Oke. kita mulai dulu dari keluarga ya, Vina. Iya, Ya. iya. I know it's a good reminder untuk kita nggak bisa terlalu duduk-duduk enak-enak. Sometimes I'm reminded juga kalau di kantor kan juga banyak yang non-Kristen di sini, kayak oke, saya ditempatkan di sini untuk alasan tertentu, untuk tujuan tertentu. Saya nggak bisa menganggap pekerjaan saya sebagai oh yaudah pekerjaan saya saja. No, tapi orang-orang yang Tuhan tetapkan ini sangat intentional, Tuhan secara sengaja memilih orang-orang ini berada di my circle, di kelompok saya, mungkin di kantor. Saya harus rajin bertanya kepada Tuhan, Tuhan, gimana saya ngomong sama orang ini? Bagaimana saya bisa menjadi saluran berkat ke orang ini? How can they see you? How can they see Jesus through me? Dengan pembicaraan yang akan terjadi. So I think it's so good reminder, Via, for us. Okay, we're gonna go to Ayu. Hi, Ayu. I use you as an example all the time because we're so excited for you. Silakan, Ayu. Oke Kak, kalau dari saya untuk tiap babnya tuh sangat berkesan banget sih Kak. Kalau saya boleh secara singkat dari bab 4, eh, yang paling kena banget itu tentang Tuhan itu turut merasakan eh, penderitaan yang kita pikir kita ngerasa yang paling berat, tapi sebenarnya itu Kristus udah ngalamin yang lebih berat Ya. daripada yang kita alamin sekarang gitu. Jadi yang highlightnya itu di saat titik terpuruknya kita kita kan kadang kita ngerasa kita sendiri gitu kan nanggung bebannya itu. Tapi yang Roh Kudus ingetin lagi, Tuhan Yesus tuh ngalamin yang jauh lebih buruk daripada yang saya alamin sekarang gitu. Jadi itu yang menguatkan saya untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu bukan cuma menemani saya atau ikut
bersama saya itu bukan cuma pada saat saya lagi baik-baik saja, tapi di saat saya lagi tidak baik-baik saja pun Tuhan Yesus juga sudah merasakan itu dan Dia yang menguatkan. Itu sih Kak, kalau dari bab 4. Ya, Hmm, so good. kalau dari yang, sama lagi satu Kak, yang dari bab 4 itu yang terakhir di nomor 5, halaman 54 yang tentang sahabat. Jadi saat kita sudah di dalam Kristus, kita memiliki sahabat yang di dalam penderitaan tetap bersama-sama dengan kita. Itu sih yang jadi pegangan saya, Kak. Walaupun sebenarnya saya nggak punya belum menemukan sahabat yang impersonal, tapi Ya, saya tahu Yesus itulah sahabat sejati saya gitu. amen. Kalau dari bab 5 tentang lemah lembut, poin yang paling highlight itu tentang di halaman 59, Kak. Kita tuh kadang nggak ngerasa dosanya kita terus mas kita nggak ngerasa sedalam apa sih dosanya kita gitu. Kadang kita ngerasa ya dosanya segitu-gitu aja gitu. Ya, Tapi sebenarnya tuh dosa kita tuh jauh lebih dalam dan jauh lebih bobrok sebenarnya. ya, Dan Yesus tahu itu, tapi dia tetap dengan kelemah lembutannya itu menerima kita. amen. Jadi em, yang highlight lagi yang di halaman 61, eh, sedalam apapun dosa kita, sedalam itu juga kelemah lembutannya Tuhan. Amen, amen. That's the point. Um, Sama lagi satu yang di bab 5 yang ending di 62, halaman 62, pandanglah hanya kepada Kristus. Jadi Yes. saat kalau kita fokus pada dosa, kita pasti merasa nggak aman, nggak Ya, secure. ya, Tapi saat kalau kita sudah pandang pada Kristus, karyanya Kristus, kita akan ngerasa secure, aman. Karena jujur sih Kak, kita tuh pasti insecure banget gitu. Banyak hal yang kita bisa insecure dalam hidup ini. Tapi ya, ada satu janji yang Tuhan sudah selesaikan semuanya, dan itu yang bisa jadi landasan, bisa jadi ininya kita, ya. barriernya kita itu sih Kak. Nah, maaf kalau panjang Kak. Oh, no, no, I love it. Kalau I love it. Setiap kali ada yang sharing. Dan ini yang menonjol. Berarti ini yang Tuhan Yesus sedang bekerja di dalam dalam hatinya Ayu. So I think that's beautiful ya. sekali. Nah, untuk terakhir yang kalau di bab 6 ini bagus banget Kak. Aku seneng banget yang di Ini sama sama yang dong. Kakak bilang yang di halaman 68 itu, yang kayak Yes. kayak kita kan biasa memang cari 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 apa namanya Alasan alasan gitu loh Kak. ya, Aku selalu. kayaknya kurang ini, kurang itu, tapi waktu pas dijelasin sama ini, terus Yesus menjawab, aku tahu gitu. Yesus Ya, menjawab, kamu ya, nggak akan aku buang. Itu tuh kayak ya. aku tuh baca kayak kayak jadi surat cinta kayak gimana ya Ya, Kak? yes, Selalu yes. ada bantahan gitu. Kamu jangan Ya, jangan banyakkan negatifnya ini ya. loh gitu. Tuhan Itu Yesus yang juga benar-benar siap menjawab. Tuhan iya Yesus sangat benar-benar siap. benar-benar mengena itu sih Kak. Terus sama yang tentang perumpamaan tentang kita yang memegang tangan orang dewasa gitu. Ya, Itu ngena banget karena selama ini kan saya pikir saya yang memegang tangan Tuhan ya, gitu. Tapi ya. ternyata sebenarnya Tuhan yang memegang Tuhan. tangan saya. Jadi Yes. karena setiap saat pada saat badai kehidupan saya bisa aja ngelepas tangan Tuhan. Kayak maksudnya larilah dari ini atau gimana gitu. Tapi sebenarnya tangan Tuhan yang tetap setia memegang saya dari awal sekarang sampai Amen. ke depannya gitu. Mungkin saya bisa Amen. lemah dan melepaskan, tapi saya tahu satu janji yang tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan saya gitu. Oh, Eh, dan the last one yang di halaman 31 Kak, di paragraf terakhir itu benar-benar mengena banget di saya yang tentang Kristus tidak akan pernah membuang miliknya gitu. Saat hmm. kita sudah dipersatukan, hati Yesus itu tuh bukan jadi tempat tinggal sewaan, tapi itu Hmm. rumah barunya kita. Terus hatinya itu seperti padang rumput yang hijau dan air yang tenang, karena kehadiran dan penghiburannya yang meyakinkan, tidak peduli keadaan rohani Keadaan kita rohani saat kita saat ini. ini. Ya, Yes. Yes. jadi saat kan kalau menurut saya sih wajar sih Kak. Kita nggak mungkin sempurna. Maksudnya keadaan rohani kita nggak mungkin bakal stabil terus di Ya. dunia yang seperti ini Kak. Jadi saat kita up atau lagi down gitu, tetap kita punya kita tetap tahu Kristus tetap bersama kita. Itu sih Kak. Yang Amen. paling highlight saya. Thank you. Maaf kalau panjang. Aduh, jangan minta maaf. It's okay. We love it. We love it. We love it. We love it. Oh, thank you so much. I'm so grateful. Saya senang sekali melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing, dalam pengalaman kita masing-masing ketika kita membaca bab 4, 5, 6 apapun itu yang harus dibaca. Tapi apa yang kita sharing itu sebagai bukti bahwa ini yang Roh Kudus sedang
lakukan, ini yang dia sedang bawa ke dalam awareness-nya kita ya. So we love the sharing, keep it coming. Semakin banyak, semakin yes kita terima. Dan saya juga percaya ini menjadi berkat para ladies yang nonton di YouTube. This is such a blessing dan kita sangat-sangat diberkati. Dan saya juga percaya Anda juga diberkati yang nonton di YouTube. So having said that, our time is up. We are so over. So we're gonna close in prayer. Thank you, ladies, for your time. Yuk kita doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap sharing yang dibagikan. Bahwa sungguh Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau sedang bergerak, bekerja dalam setiap hati kami, Tuhan. Pakai buku ini, Tuhan. Pakai setiap paragraf, setiap kalimat, Tuhan, untuk menjamah hati kami dan mengingatkan kami lagi, Tuhan, bahwa kasih Yesus begitu besar dan ini semua menjadi penghiburan bagi jiwa kami, bagi hati kami. Biar apa yang kami baca, Tuhan, kebenaran yang kami baca itu seperti memijit hati kami, Tuhan. Let it massage deep, deep dalam, Tuhan, ke dalam hati kami. Dan let it just stay there biar kami bisa benar-benar hidup dengan kebenaran ini, Tuhan, dan ini akan mengubah the very basic foundation of our hearts. Dan terima kasih Tuhan bahwa Engkau begitu setia, Engkau berserta dengan kami dalam masa-masa yang sangat buruk pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau bersama dengan kami karena Engkau tahu arti bagaimana untuk melewati semua itu. Engkau tahu what it feels like, apa rasanya Tuhan untuk melewati semua ini. Dan Engkau beserta dengan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau tidak pernah membuang kami dari hadirat-Mu. So thank you Lord God, we love you so much. We bless this holiday, berkati para ladies, dan berkati ketika mereka membaca buku ini selama liburan. Biar Roh Kudus terus kerjakan apa yang Kau kerjakan. Terus do what you're doing, Lord Jesus. We welcome it. We are so, so, so blessed. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.